sementara yang penumpangnya baru 3. Sleeper bus yang cocok untuk kalian semua yang maunya tidur. Selamat siang dari kota Jakarta. Ini siang menjelang sore, jam 2 siang. Dan ini aku lagi ada di stasiun MRT Lebak Bulus. Baru aja turun dari MRT untuk menuju ke terminal Pasar Jumat Lebak Bulus. Sore ini rencana pulang ke Jogja, naik Handoyo yang Switch Class. Aku udah pesan tiketnya online. Nanti kita ke terminal Pasar Jumat untuk laporan tiketnya. Wah, ini cuaca Jakarta lumayan gerah, jadi jalan dulu ke sana ya. Suasana siang menjelang sore di terminal Pasar Jumat Lebak Bulus. Itu di balik sana itu ada jalur MRT di atas. Nah, itu deretan loket-loket ada di sana, banyak banget. Dan kondisinya dulu beberapa tahun yang lalu, awal-awal Lebak Bulus terminal ditutup, terus terbagi dua antara Pasar Jumat dan Pondok Pinang. Itu aku selalu lebih milih Pondok Pinang karena nggak tahu kenapa ya, waktu itu sih di sana orang-orangnya juga lebih enak sih. Cuman belakangan ini aku lihat Pasar Jumat juga sekarang lebih nyaman, kondisinya juga semakin nyaman. Dan ini untuk pertama kalinya aku naik bis dari Lebak Bulus Pasar Jumat. Ini udah ada Gunung Harta Solution double decker. Tadi sih papan trayeknya ke Malang ya. Ini sementara aku masih menunggu bis yang akan bawa aku pulang ke Jogja datang nih, Handoyo Switch Class. Handoyo sleeper bus. Nah, sleeper bus yang bisa dibilang agak gimana gitu ya. Karena lain daripada yang lain. Nanti kita lihat bersama-sama. Tapi pastinya kalian udah tahu lah ya, karena udah banyak, karena bis ini udah meluncur di jalanan udah beberapa tahun dan udah banyak juga yang bikin reviewnya. Ya wes, ini panas banget, aku mau nunggu di sana aja. Berangkat tepat waktu dari terminal Pasar Jumat Lebak Bulus. Sebenarnya nggak tepat waktu sih, tapi sedikit lebih awal. Kebetulan yang naik dari terminal Pasar Jumat ini ada 3 orang termasuk aku. Nah, ini mumpung masih sepi, kita lihat sekilas yuk interiornya kayak gimana. Sebetulnya sekilas sama aja ya, seperti sleeper bus atau switch class-nya buatan karoseri Laksana pada umumnya. Tapi coba, jadi semua itu kan bisa dibuat opsional nih. Nah, ini sebetulnya kursinya juga ya kita bisa bilang 11-12 dengan sleeper busnya Laksana yang sudah beredar sebelumnya. Tentu saja yang switch class bukan switch family ya, karena kalau switch class ini kan di kiri 1, di kanan 1, sementara kalau switch family itu di kiri 1, di kanan 2, bisa sebelahan. Tapi ini yang satu-satu. Yang membedakan adalah di sini nggak ada layar TV atau audio video on demand. Sebetulnya ini bukan yang pertama, tapi ini betul-betul nggak ada fasilitas hiburan.
oke, tapi itu nggak apa-apa. Kalau menurutku itu nggak masalah, karena aku pribadi pun kalau naik bis itu jarang tak pakai itu fasilitas seperti audio video on demand itu jarang banget. Ini mumpung belum ada penumpang, kita lihat dulu nih yang tadi. Ini kalau dari point of view sebagai penumpang, di sini polos, oke, di sini polos nggak apa-apa. Tapi coba dong, di sini juga polos. Untuk USB port kelistrikan tuh nggak ada di sini, tuh kan. Nggak tahu aku, mungkin menghindari konsleting atau gimana. Tapi aku nggak tahu alasan pastinya. Yang pasti ini nggak ada, ya kan? Di atas juga nggak ada nih. Di dekat lower AC juga nggak ada. Jadi sepertinya memang Handoyo ini adalah bis sleeper bus yang cocok untuk kalian semua yang maunya tidur, karena kalian nggak akan tergoda untuk mungkin nonton film atau apa, terus nggak ada port USB di sini tuh, kalian mungkin jadi nggak tergoda untuk memakai handphone dengan memakai daya baterai sampai habis gitu. Jadi dieman-eman baterainya sehingga kalian tidak tergoda untuk melakukan itu ya. Makanya ini mungkin cocok untuk kalian yang emang di perjalanan maunya tidur aja kayak gitu. Nah, ini aku mau ngicipin dulu duduk di bawah. Sebetulnya di bawah itu emang lebih tenang ya, secara guncangan itu di bawah itu lebih stabil, lebih tenang, nggak kayak di atas. Kalau di atas itu nyaman tapi tetap lebih terasa goyangnya daripada di bawah. Dan ini aku nyobain duduk di bawah. Oh iya, ini untuk sementara ini aku nggak denger suara kriet-kriet. Nah, ini satu lagi ya yang membedakan Handoyo dengan bis-bis sleeper bus pada umumnya yang ada di Pulau Jawa, terutama karena Handoyo ini menggunakan chassis Hino RK8 R260 dan belum dilengkapi dengan suspensi udara. Ini setahuku kayak gitu. Sementara yang lain kan mungkin pakai RN285 atau yang lain yang sudah pakai suspensi udara. Tapi Handoyo ini belum. Handoyo ini masih pakai Hino R260 dengan lift spring atau per daun. Tapi sejauh ini sih nggak ada suara kriet-kriet dari pernya. Semoga awet nanti sampai di tujuan. Jadi tetap nyaman ya. Karena sebetulnya ini nyaman-nyaman aja sih. Ini selimutnya kalau dilihat kayaknya nyaman ya. Ini bukan selimut yang terus ala-ala bed cover gitu juga bukan. Tuh kan, tuh yang model-model kayak gini. Tapi biasanya selimut-selimut kayak gini tuh juga nyaman banget loh dipakainya. Nanti kalau malam dingin, pakai selimut. Dan ini selimutnya wangi teman-teman. Ini selimutnya harum. Selimut gini ini bahannya enak. Terus dia juga ngasih bantal. Itu juga bantal, bukan bantal yang terlalu tebel. Kadang-kadang bantal tuh kalau beberapa bis ya, mereka ngasih bantal itu tebel, jadi dipakai itu malah nggak enak. Ini coba lihat bantalnya Handoyo, cukupan aja segini, tapi ini dipakai itu malah nyaman kalau di kursi. Jadi memang kayaknya bis ini memang diciptakan untuk orang-orang tidur ya kan. Tuh, nggak ada colokan listrik, selimut nyaman, bantal nyaman ya kan, nggak ada audio video on demand, tidur aja udah. Jadi di sini kenapa aku nggak pilih bangku barisan paling depan, padahal kemarin waktu aku pesen tiket itu depan atas ini masih kosong semua tuh, depan atas tuh masih pada kosong. Aku malah pesen baris kedua. Padahal kalau mau di paling depan itu pasti lebih lega, karena kan tuh lihat deh depannya kan rata ya, jadi nggak miring kayak gini. Kalau ini kan miring karena ada space untuk kursi depannya. Kalau di paling depan kan rata, jadi lebih lega. Terus ini di depannya gini masih bisa untuk taruh barang-barang, tas dan segala macem teman. Nah cuman nggak tahu deh, untuk perjalanan hari ini aku kok pengen nggak di depan sih, aku pengen di sini aja, di kursi baris kedua aja.
start awalnya dari Kreo Ciledug Tangerang. Dari Kreo di sana ada agennya gitu. Terus dari Kreo itu titik jemputannya ke Lebak Bulus di terminal Pasar Jumat tadi. Terus juga masuk ke terminal Pondok Pinang kalau misal ada penumpang yang naik dari sana. Habis itu kalau aku nggak salah ya, terminal Pulau Gebang, terus lanjut ke Pul Handoyo di Pulau Gadung sana, nggak jauh dari terminal Pulau Gadung. Terminal Pulau Gadung yang sekarang udah nggak dipakai untuk bis antar kota antar provinsi, tapi cuma untuk bis kota dan Transjakarta kalau aku nggak salah ya. Nah, jadi rutenya tuh kayak gitu, muter dulu dari Kreo ke selatan dulu lewat Jakarta Outer Ring Road, baru ke utara, baru ke arah Pulau Gadung. Wih, ada LRT di atas. Itu LRT ke arah Cibubur. Nah, ini dia baru berangkat dari stasiun TMII. Oh ya, ini tadi kita di Simpang Susun Kampung Rambutan. Itu kita belok ke arah utara ya. Nah, ini jadi lurusannya tol Jagorawi nih. Aku kira bakal bablas terus lewat Cikunir, lanjut ke Pulau Gebang atau ke Pulau Gadung. Ternyata enggak. Ini kita beloknya ke sini. Ini di sini juga ada tirai. Jadi untuk menutup. Jadi meskipun ini bukan sleeper yang berpintu gitu, tapi ini ada tirai untuk nutup. Nih, terus ini dari belakang juga ada. Jadi bisa lumayan rapat ya. Ini kita lagi melewati Simpang Susun Cawang. Simpang Susun Cawang ini adalah Simpang Susun kalau ke sana tuh ke arah tol Jakarta Cikampek ya. Dan ini kita mengarah masuk ke tol dalam kota. Nah, Simpang Susun Cawang ini bisa dibilang sebagai 0 kilometernya jalan tol Trans Jawa. Karena titik 0 kilometer jalan tol Trans Jawa itu ada di Simpang Susun Cawang ini. Jadi di bawah tadi, misal kita ngelewatnya tuh ruas dari jalan tol dalam kota ke arah tol Jakarta Cikampek tadi, itu ada ini penanda kilometernya tuh 0. Nah, ini sama kayak gini juga kan. Yang di bawah tadi juga 0. Jadi ini kita barusan melewati titik 0 kilometernya jalan tol Trans Jawa. Kita keluar dari tol, kita keluar tol ke Cempaka Putih ini di Cempaka Putih. Nah, berarti ini kita langsung masuk ke Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Pulau Gadung. Terus nanti kita masuk Pul Handoyo di Pulau Gadung. Jadi di sekitar Pulau Gadung itu masih ada beberapa PO yang punya pool atau garasi di sana ya. Yang aku tahu sih ada Handoyo, Raya, Garuda Mas, Gunung Mulia itu juga masih ada. Ini baru jam 3:30. Kebetulan tadi jalanan juga lumayan lancar. Kalau nggak salah berangkat dari Pulau Gadung itu jadwalnya jam 4 atau 4:30 gitu malahan. Jadi mungkin nanti kita bakal agak lama di Pulau Gadung. Lupa bilang tadi begitu naik bis tuh dikasih kantong plastik ini untuk tempat alas kaki, sepatu sandal tuh pakai kantong plastik ini. Di bawah tuh ada cendelannya sih tuh. Untuk nyendel ke untuk apa
naruh ini plastiknya, cuman aku tak bawa ke atas saja lah. Tak taruh sini. Tuh, Terminal Pulau Gadung. Yang dulu selalu ramai dengan bis akap, sekarang isinya cuma angkot-angkot dan bis kota Transjakarta. Tadi jam 4 kurang 5 menit atau jam 4 kurang 10 menit tadi ya, masuk Pul Handoyo di Pulau Gadung. Dan beneran ini kita nunggu di sini sekitar setengah jaman lebih mungkin, karena nanti jadwal berangkat dari sini itu sekitar setengah lima sore. Ini kondisi Pulnya mungkin nggak muat seberapa banyak bis, mungkin bisa 4, 5 atau 6 bis di sini. Ini kantornya di sini. Kantornya. Ini tepat di tepi jalan raya Jakarta Bekasi ya. Apa namanya jalannya ya? Pokoknya itu kalau ke sana ke arah Bekasi. Nah, ini pas di pinggiran. Nggak jauh di sana ada terminal Pulau Gadung. Sambil menunggu jam keberangkatan, lah kok ini ada tukang bubur ayam yang jual bubur ayam di depan Pul Handoyo. Wah, bubur ayam sore-sore jarang-jarang ya. Ya wis, makan dulu, ngemil-ngemil bubur ayam. Tadi aku habis makan bubur ayam itu, enak, ternyata dia emang jualan sore. Tapi di luar panas, ya wis lah aku tak ngadem aja di dalam. Nih, ini ternyata di depan, di belakang kursi driver ini ada colokan listrik. Nah, tapi nggak tahu ya ini apakah boleh dipakai sama penumpang atau enggak, nggak tahu. Mungkin boleh, mungkin ya. Mengingat di masing-masing kabin, masing-masing seat itu nggak ada power outletnya. Di sini ini ada power outlet. Jam setengah 5 sore ini, lebih sedikit kita berangkat meninggalkan Pulau Gadung tanpa ada penambahan penumpang. Ini sementara yang penumpangnya baru 3, terus nanti akan mampir di Bekasi untuk jemput penumpang lagi, cuma belum tahu berapa. Ada double deckernya yang jam sore. Ini di sebelah sini nih raya nih. Raya Gunung Mulia. Kondisi masih terang, di bis juga sepi. Mau ngapain lagi ya? Ya udahlah, akhirnya aku minta izin untuk ke depan, ikut duduk di depan, sedikit menikmati suasana sore di jalan tol. Kita meninggalkan kota Jakarta. Nanti kita akan melewati terminal Pulau Gebang, nggak mampir karena nggak ada penumpang yang naik dari Pulau Gebang, dan kita akan menuju ke Bekasi Timur. Ini Pulau Gebang buatan masuk ya? Kalau ada masuk. Oh, kalau ada masuk. Oke. Kalau nggak ada kita terus.
Perjalanan cukup lancar sejak kita meninggalkan Pul Handoyo di Pulau Gadung, masuk tol di Cakung, dan di sepanjang Jakarta Outer Ring Road, ruas Cilincing Cikunir ya kalau nggak salah. Nah ini sekarang kita sudah ada di Simpang Susun Cikunir. Nah di sini nih biasanya yang bakal tersendat. Tapi ya maklum ya karena ini bottleneck, ini pertemuan dari berbagai arah. Dari arah tol dalam kota, Pondok Gede, terus kita dari arah utara dan juga dari arah Jakarta Outer Ring Road yang selatan. Nah ini ketemunya di sini semua nih. Jadi ya maklum lah kalau agak tersendat. Dari tol Jakarta Cikampek kita keluar sejenak di Bekasi Timur. Ini kita menuju ke Pul Handoyo yang ada di Bekasi Timur, yang letaknya ada di Jalan HM Joyomartono ya kalau aku nggak salah. Berada di sekitarnya agen-agen bis juga. Di sekelilingnya ada Maju Lancar, ada Raya, Harapan Jaya, Rosalia Indah, Gunung Harta, dan lain-lain lah. Pokoknya masih ada di kawasan ini. Dari Pul Handoyo Bekasi Timur ternyata hanya naik satu penumpang, dan setelah itu kita langsung berangkat lagi. Aku kembali ke kursiku untuk menikmati perjalanan. Kembali masuk ke jalan tol Jakarta Cikampek lewat gerbang tol Bekasi Timur. Tadi kita barengan dengan beberapa bis arah Jawa Tengah juga ya. Dan ini suasana bisnya nyaman loh. Bis ini tidak menggunakan suspensi udara, tapi nggak ada suara kriet-krietnya ya. Enak banget ini, enak juga ternyata. Nah ini udahlah, tinggal santai-santai aja. Mana tahu nanti ketiduran ya toh. Bangun-bangun di rumah makan. Ini begitu lepas dari Bekasi, total itu cuma membawa 4 penumpang teman-teman. Dan ini sepi banget. Ya udah, ini habis ini paling aku juga mau istirahat aja lah, tidur aja nih, enak nih kayaknya nih. Atau ya ngapain lah, lihat jalan. MAN-nya Nusantara tuh double decker. MAN R37 yang tadi itu. Udahlah, ini tinggal menikmati jalan aja.
padahal masih sore ya. Masih sore sudah ketiduran karena emang bis ini ternyata cukup nyaman juga. Tadi itu kalau nggak salah baru lewat Karawang, itu aku masih melek, dan ini sekarang bangun-bangun kita sudah keluar tol. Kita keluar tol di gerbang tol Cikedung menuju ke daerah Cikamurang, dan kita akan berhenti untuk servis makan dan istirahat di rumah makan Indorasa Cikamurang. Nah, tempatnya itu ini nih, nggak jauh dari rumah makan Taman Selera punya Sinar Jaya, jadi masih bertetangga. Cuma agak bebas sedikit dan tempatnya di sebelah kiri jalan. Tidurnya bangun-bangun ini udah di jalan hampir masuk rumah makan Indorasa di Cikamurang. Yuk, aku mau makan dulu. Ini servis makan dulu di sini nih. Ada layanan makan. Servis makan. Tadi ditawarin mau nasi ramesan atau soto. Yo pilih soto loh. Soto kuah panas, minumnya teh panas. Sudah kenyang, sudah makan. Tadi makan pakai soto enak sekali. Nah, tinggal nunggu waktunya berangkat lagi. Ini rumah makannya sepi banget. Karena kebetulan untuk saat ini cuma ada switch class aja yang masuk, dan itu pun cuma ada 4 penumpang. Loh, dirasain ini Jakarta Malangnya masuk nih. Merak Jakarta Malang kalau mana tulisannya ya. Nah, ini penumpangnya lumayan banyak. Ini aku ingat dulu pernah servis makan di sini sekitar tahun 2017. Waktu itu naik raya, baru-barunya raya lewat Cipali, dan servis makannya di Indorasa sini nih. Belum di Marconi waktu itu. Pandakan kunci mas? Jombor mas. Jombor. Pulau Bagian Badran. Oh Bagian. Sampun Keranggan. Oh jee. Beli desa Badran. Badran nggih. Nggih, pelanggan mangke kula kan masuk ngeten. Nggih, tanam baik tanam ini. Udah berangkat lagi dari rumah makan. Ini kita siap-siap masuk tol Cipali lagi di gerbang tol Cikedung. Tadi aku tidur nyenyak banget ya. Bangun-bangun itu posisi udah di sini, udah keluar tol gini. Selain servis makan, ternyata kita juga dikasih snack. Snacknya simple ya, bungkusnya itu pakai kantong plastik kayak gini. Tapi ini lucu sih, ada gambarnya bis Handoyo di situ, ada siluet bis Handoyo.
Snacknya juga simple, nggak neko-neko, sederhana banget. Ada air mineral, kacang, sama sedikit cemilan lah, itu sejenis kue-kuean tapi kecil. Lumayan lah buat cemil-cemil di perjalanan sambil nunggu ketiduran. Sejak keluar dari rumah makan tadi aku masih melek sampai sekitar Cirebon. Pokoknya melewati gerbang tol Palimanan itu aku masih melek. Tapi selepas itu masuk tol Palikanci aku udah nggak tahu, aku udah tidur. Bangun-bangun kupikir masih di jalan-jalan yang berliku-liku antara Weleri sampai Temanggung. Ternyata enggak, aku sampai dibangunin krunya waktu sudah mendekati Jombor. Walalah, nyenyak tenan. Bareng matur nuwun. Matur nuwun, Mas. Cek Mas. Cukup sekian video kali ini. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam hal perkataan dan informasi. Menurutku Handoyo recommended sih, untuk istirahat cocok banget. Ya wis, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.